Kemudian kekuatan yang kedua yang Pak Abu katakan padaku adalah kekuatan internal, atau yang biasa dikenal dengan kekuatan dari dalam. Beliau mengatakan kalau orang yang sudah memiliki Beliau mengatakan kalau orang sudah memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri, ia akan menggemparkan dunia, mengguncang dunia. Ya begitu katanya sih. Katanya ya. Aku nggak mengerti apa yang maksudnya dengan menggemparkan dunia, tapi ya aku bisa kira-kira membayangkan apa arti dari kendali penuh tersebut. Oh, ketika aku membayangkan dengan apa arti kata kendali penuh tersebut, aku berpikir kalau sebenarnya aku juga bisa mengendalikan diriku sepenuhnya. Aku bisa mengendalikan tanganku, kakiku, mataku, semuanya aku bisa kendalikan dengan benar. Dan maksudnya apa dengan mengendalikan dunia? Menggemparkan dunia. Terus dia tiba-tiba memukulku. Dan aku sekali lagi lupa kalau dia bisa membaca pikiran. Dia menjelaskan kalau kendali penuh yang dimaksud bukanlah hal bisa mengendalikan tangan, kaki, dan lain-lain. Kendali penuh yang dibicarakannya adalah soal memiliki pikiran dan hati yang sesuai. Sekali lagi, harus menjadi orang yang benar terlebih dahulu. Percuma kalau hati dan pikiran sesuai, sejalan, tapi kalau misalnya orang itu nggak benar, apa yang dipikirkan, apa yang di hatinya juga, ya pasti nggak benar. Dan mari kita lanjut lihat lagi di sini. Nah, orang harus mengerti dengan benar tindakan yang dia lakukan. Lalu habis itu, apa sih? Harus mengerti tindakan yang benar dan tidak terlebih dahulu. Habis itu, kalau udah tahu mana yang benar, tanamkan di pikiran. Habis itu, taruh itu di hati. Sehingga apa yang keluar dari tingkah laku, itu adalah hal yang benar juga. Kendali penuh tidak akan bisa terjadi ketika hati dan pikiran bertentangan. Ketika ini saja artinya sudah, ketika aku bilang hati dan pikiran itu bertentangan, itu aja udah artinya ada dua keinginan di dalam tubuhmu. Oleh sebab itu, pertanyaannya adalah, kalau punya dua keinginan dalam tubuh, dalam dirimu, ya mana yang harus diikutin? Apakah kata-kata dari pikiran, apakah kata-kata dari hati? Pengenalan yang benar itulah yang terutama, sehingga hati dan pikiran bisa selaras. Akhirnya bisa dilihat dari sisi orang lain kalau sebenarnya tingkah laku yang kita lakukan ini sebenarnya benar, nggak menyimpang, sehingga orang lain itu bisa mengikuti kamu. Maka dari itu jadilah benar. Ya, kalau udah jadi benar, situ tinggal masalah pikiran dan hati selaras. Kok percuma, ya nggak ngomong percuma sih, ya sedikit sayang aja kalau misalnya udah benar, tapi pikiran dan hati nggak sejalan. Kurang klop, kurang greget gitu. Ya. Pertanyaannya, sekarang bagaimanakah cara untuk menjadi benar? Bukankah manusia dari kecil aja udah bisa berbohong kepada orang tuanya meskipun anak itu nggak diajarin cara berbohong? Itu artinya kita nggak bisa jadi benar. Menjadi benar itu bukanlah hal yang mudah. Tapi itu adalah hal yang bisa dicoba dan diusahakan. Ada hal yang perlu diingat, yaitu sedikit ketidakbenaran dalam suatu kebenaran yang besar itu adalah merupakan ketidakbenaran. Itu sangat menyakitkan. Maka kebenaran dan ketidakbenaran itu nggak bisa bercampur. Kendalikan penuh hati dan pikiran, dan harus tahu apa yang benar.
dengan mengenali siapa pencipta dunia, siapa pencipta kamu, dan keinginan-keinginan pencipta kita di dalam hidup kita. Jangan sampai tersesat. Hati-hati.